Guys, jumpa lagi di channel Belajar Bersama. Kali ini kita akan membahas soal UTBK terkait penalaran umum. Tapi sebelum itu, kalian jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, serta share video ini ke teman-teman kalian agar video ini bisa bermanfaat dan kita bisa belajar bersama. Oke, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Soal yang pertama, penalaran umum. Untuk mengisi 4/7 bagian sebuah bak mandi dibutuhkan waktu 6 jam. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengisi sisanya jika pengisian dilakukan dengan laju yang sama? A. 4 jam, B. 4,5 jam, C. 8 jam, D. 9 jam, dan E. 10,5 jam. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan jawabannya. Nah, di sini kita harus menggunakan konsep debit air, di mana konsep debit sama dengan volume per waktu. Nah, di sini diketahui bahwa untuk mengisi 4/7 bagian sebuah bak mandi dibutuhkan waktu 6 jam. Maka debitnya sama dengan volumenya kita gunakan 4/7. 4/7 V per waktunya adalah 6 jam. Maka sama dengan 4/7 V Nah, di sini 6 itu sama dengan 6/1. Nah, apabila ada pecahan yang pecahan dibagi dengan pecahan, maka kita ubah menjadi bentuk perkalian menjadi kali, di mana pembaginya itu kita ubah bentuknya, pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Maka 4/7 V dikali 1/6. Kemudian ini kita sederhanakan, 4 dibagi 2 sama dengan 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Maka yang tersisa itu sama dengan 2 dikali V, 2V dikali 1 sama dengan 2V. Kemudian 7 dikali 3 sama dengan 21. Maka bisa diketahui bahwa laju atau debitnya adalah 2V per 21 ml per jam. Di sini bukan mililiter ya, tetapi bagian 2/21 P bagian per jam. Bagian. Nah, yang ditanyakan adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengisi sisa dari bak mandi. Nah, sisanya itu karena 4/7 bagian telah diisi, maka untuk sisanya sama dengan 1 dikurang 4/7. 1 dikurang 4/7 sama dengan 1 ini sama dengan 7/7 dikurang 4/7. 7 dikurang 4 sama dengan 3/7. Maka sisa bagian yang belum terisi adalah 3/7 bagian. Nah, untuk mengetahui waktunya kita masukkan ke persamaan. Kita masukkan nilai yang sudah kita dapatkan ke persamaan yang ini. D sama dengan V per T. Maka diketahui tadi bahwa debit atau lajunya adalah 2V per 21 sama dengan volumenya adalah 3/7 V. Dibagi waktu yang ditanyakan adalah waktunya. Nah, kemudian ini V-nya bisa kita hapus karena sama-sama membagi. Kemudian
Yang tersisa adalah ini kita kali silang, maka di sini tersisa 2T sama dengan, kemudian ini juga, ini kita kali silang, ini juga kita kali silang. 3/7 dikali 21. Kemudian di sini langsung saja kita bagi. 7 dibagi 7 sama dengan 1. 21 dibagi 7 sama dengan 3. Maka di sini tersisa 3 dikali 3 sama dengan 9. Maka 2T sama dengan 9. Maka T sama dengan 9 dibagi 2 sama dengan 9 dibagi 2 sama dengan 4,5 jam. Maka waktu yang dibutuhkan untuk mengisi sisa bak mandi atau 3/7 bagian adalah 4,5 jam. Jawabannya yang B. Nah, gampang kan? Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua, penalaran umum. Jika suatu kolam diisi air melalui keran A, B, atau C saja, kolam tersebut akan penuh dalam waktu berturut-turut 10 jam, 12 jam, atau 15 jam. Jika ketiga keran digunakan bersama-sama selama 3 jam, maka kolam tersebut terisi A 0,4 bagian, B 0,5 bagian, C 0,75 bagian, D 0,8 bagian, dan E 0,85 bagian. Nah, ini menggunakan konsep kerja sama di mana 1/T total atau total sama dengan 1/TA ditambah 1/TB ditambah 1/TC. Nah, di sini 1/T total kita ibaratkan 1/T saja untuk memudahkan. Kemudian 1/, waktu untuk keran A itu 10 jam, maka 10 ditambah 1/, waktu untuk keran B adalah 12 ditambah 1/, waktu untuk keran C adalah 15. Nah, kemudian di sini karena penjumlahan pecahan, maka kita harus samakan semua penyebutnya dengan mencari KPK yang sama dari 10, 12, dan 15. KPK merupakan bilangan yang dapat membagi bilangan itu secara habis. Nah, KPK dari 10, 12, dan 15 adalah 60. Nah, kemudian kita cari penyebutnya dengan 10 dikali 6 sama dengan 60, maka di atas juga kita kali 6, maka 1 dikali 6 sama dengan 6, ditambah 60 dibagi 12 sama dengan 5, maka di atas kita kali 5, maka 1 dikali 5, ditambah 60 dibagi dengan 15, 4, maka di atas 1 kali 4 sama dengan 4. 1/T sama dengan 6 ditambah 5, 11, 11 tambah 4 sama dengan 15, maka 15/60. Nah, ini bisa kita sederhanakan dengan 15 dibagi 15 sama dengan 1, 60 dibagi 15 sama dengan 4. Maka kemudian
Kita kali silang 1 dikali 4, 1 dikali T, maka T sama dengan 4 jam. Maka waktu total untuk mengisi kolam dengan keran A, B, dan C dijalankan bersamaan adalah 4 jam. Tetapi pada soal dikatakan bahwa keran digunakan bersama-sama selama 3 jam. Maka bagian kolam yang terisi adalah 3 jam dibagi waktu totalnya itu adalah 4 jam. Maka 3/4. 3/4 sama dengan 0,75 bagian. Maka jawabannya adalah yang C, 0,75 bagian. Nah, gampang kan? Oke, kita masuk ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga masih penalaran umum. Amir makan di rumah makan sehat membayar 85.000 setelah didiskon 15%. Harga makanan tersebut sebelum diskon adalah A 90.000, B 95.000, C 100.000, D 105.000, dan E 110.000. Nah, untuk mengetahui harga makanannya sebelum diskon, maka di sini diskonnya adalah 15% atau 15/100 dikali harga makanan sebelum diskon, atau kita ibaratkan dengan H sama dengan, nah di sini sama dengan biasanya itu merupakan diskon dari makanannya. Karena kita tidak tahu diskon dari makanannya berapa, maka di sini dalam kurung di dalam kurung 85.000 dalam kurung H. Untuk mengetahui harga diskonnya itu H dikurang 85.000. Nah, kemudian di sini 15H ini kita kali 15H, maka 15H sama dengan ini kita pindahkan ke sini, maka dia akan dikali masuk 100 kali H sama dengan 100H dikurang 100 dikali 85.000 sama dengan 8.500.000. Kemudian di sini 100H dan 15H kita pindahkan ke ruas yang sama, maka 100H 15H kita pindahkan karena awalnya dia positif diubah menjadi negatif, maka 15H sama dengan 8.500.000. Kemudian 100 dikurang 15H, 100H dikurang 15H sama dengan 85H. Sama dengan 8.500.000. Maka H sama dengan ini 85 kita pindahkan ke ruas yang sama dengan 8.500.000 karena awalnya dia dikali dipindahkan akan menjadi pembagi, maka 8.500.000 dibagi 85. Nah, langsung saja kita bagi
85 dibagi 85 sama dengan 1, maka di sini tersisa 100.000 dan 85 sama dengan 1, maka H sama dengan 100.000. Maka harga makanan Amir sebelum diskon adalah 100.000. Maka jawabannya adalah yang C. Nah, gampang kan? Oke, kita lanjut ke soal yang keempat. Soal yang keempat, penalaran umum. 20% dari 1250 adalah A 150, B 200, C 250, D 300, dan E 350. Nah, di sini 20% sama dengan 20 per 100. Dari itu sama dengan kali, maka di sini kali 1250. Nah, langsung saja kita sederhanakan. 100 dibagi 10, 100 dibagi 10 tersisa 10, 1250 dibagi 10, 125, 10 dibagi 10 sama dengan 1, 20 dibagi 10 sama dengan 2. Maka 2 dikali 125 sama dengan 250. Maka jawabannya adalah yang C. Nah, gampang kan? Oke, kita lanjut ke soal yang kelima. Soal yang kelima masih penalaran umum. 1/5 dari 2/3 dikurang 1/4 adalah A 1/30, B 1/12, C 1/4, D 5/16, dan E 3/10. Langsung saja kita masukkan soalnya. 1/5 dari itu sama juga dengan kali dalam kurung 2/3 dikurang 1/4. Tutup kurung sama dengan, nah yang kita kerjakan terlebih dahulu itu yang dalam kurung. Nah, jadi urutannya untuk operasi campuran yang dalam kurung, kemudian perkalian atau pembagian, kemudian penjumlahan atau pengurangan. Nah, karena ini ada dalam kurung, maka ini yang kita kerjakan terlebih dahulu. Maka 1/5 dikali dalam kurung, penyebutnya 3 dan 4, KPK-nya adalah 12. Kemudian 12 dibagi 3 sama dengan 4, 4 dikali 2 sama dengan 8, dikurang 12 bagi 4, 3, 3 kali 1 sama dengan 3. Maka sama dengan 1/5 dikali 8 dikurang 3 sama dengan 5/12. Nah, kemudian di sini ada 5 di pembilang dan penyebut, maka 5 bisa kita hilangkan karena sama-sama dibagi 5, maka tersisa 1/12. Maka 1/5 dari 2/3 dikurang 1/4 adalah 1/12. Jawabannya adalah yang B. Nah, gampang kan? Oke, demikian dulu video kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, serta share video ini ke teman-teman kalian agar video ini bisa bermanfaat dan kita bisa belajar bersama. Terima kasih, bye!